Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Amirullah Setia Hardi selaku dosen pembimbing, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Saya Bernadette Natasha selaku siswa MMUGM Kampus Jakarta Angkatan 51 Konsentrasi Strategic Management. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Strategi Bersaing PT Jemla Ferry pada Penyeberangan Merak Bakahuni. Latar belakang penelitian ini dimulai melihat Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, di mana terdapat 17.000 pulau yang tersebar di Indonesia. Dan untuk menghubungkan satu pulau ke pulau yang lainnya, angkutan penyeberangan perlu dikelola dengan baik, dan ini menjadi tantangan serta peluang bagi industri ferry. Salah satu perusahaan yang mengupayakan di industri ini adalah PT Jemla Ferry, di mana sudah ada sejak tahun 1976 yang didirikan oleh Bapak Budi Harjo. Dilihat dari gambar di samping, terlihat tren pendapatan dari PT Jemla Ferry serta market share di Pelabuhan Merak Bakahuni selama 5 tahun terakhir. PT Jemla Ferry konsisten berada di urutan kedua, di mana ini menjadi permasalahan bagi PT Jemla Ferry karena belum pernah menjadi market leader dalam industri ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa dan evaluasi kembali mengenai strategi bersaing PT Jemla Ferry. Terdapat 3 pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam tesis ini. Yang pertama, bagaimana posisi PT Jemla Ferry lintasan Merak Bakahuni dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan PT Jemla Ferry dapat bertahan di persaingan industri transportasi penyeberangan, khususnya dalam lingkup perusahaan swasta. Yang ketiga, bagaimana strategi PT Jemla Ferry untuk mempertahankan posisinya tersebut. Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan pendekatan eksternal dan internal. Untuk eksternal menggunakan Five Forces Porter yang merupakan kerangka kerja untuk menganalisis industri dan mengembangkan strategi bisnisnya untuk membantu manajemen melakukan evaluasi terhadap bisnis yang dijalankan. Untuk driving forces, di mana kondisi industri harus berubah karena adanya kekuatan yang mendorong pelaku industri seperti pesaing, pelanggan, atau supplier untuk mengubah tindakan mereka. Sementara itu, analisis lingkungan internal menggunakan analisis kinerja perusahaan dan analisis kemampuan sumber daya perusahaan dengan menggunakan bantuan kerangka FRIO. Kerangka FRIO adalah suatu alat untuk menganalisa sumber daya internal perusahaan dan kemampuan untuk mengetahui apakah perusahaan dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif dan berkelanjutan. Selanjutnya akan diformulasikan melalui SWOT analysis, di mana ini adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal ataupun internal, untuk tujuan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan penelitian studi kasus. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan yang pertama wawancara mendalam yang dilakukan di bulan September hingga awal Oktober, dan yang berikutnya adalah studi dokumen di mana melihat laporan keuangan PT Jemla Ferry serta peraturan yang terkait dengan industri penyeberangan dan berita yang terkait dengan industri ini. Narasumber penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Nana Budi Milyuni selaku Direktur Utama. Yang kedua, Ibu Uki Budi Sulaksani selaku Direktur. Yang ketiga, Bapak Andika selaku Direktur Operasional. Yang keempat, Bapak Koko selaku Kepala Cabang Merak Bakahuni. Analisis pertama adalah analisis Five Forces Porter yang dimulai dari ancaman pendatang baru yang rendah. Hal ini dikarenakan regulasi untuk industri ferry ketat dan dimulai di tahun 2018 terdapat moratorium untuk pelarangan kapal baru di Merak Bakahuni. Selain itu, modal yang tinggi membuat ancaman ini menjadi rendah. Yang kedua, ancaman persaingan sejenis. Ini menjadi tinggi karena terdapat 21 hingga 23 perusahaan sejenis lain yang ada di Pelabuhan Merak Bakahuni, dan untuk kapalnya sendiri hingga sekarang terdapat 68 kapal yang beroperasi di Pelabuhan Merak Bakahuni. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Dari hasil penelitian, adanya produk pengganti selain kapal dan pembangunan jembatan di beberapa lintasan yang masih menjadi isu menjadikan ancaman ini tingkat yang sedang. Dan yang keempat, tawar-menawar pemasok. Ancaman ini juga berada di tingkat yang sedang karena sebenarnya banyak supplier yang bisa menggantikan. Tetapi khususnya di PT Jemla Ferry,
sulit untuk mendapatkan supplier yang bisa dipercaya. Selain itu, ada juga ketergantungan akan BBM yang bersubsidi menjadikan ancaman ini menjadi sedang. Dan yang terakhir, tawar-menawar pembeli. Ini juga dikatakan ancamannya sedang karena tarif ferry yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, untuk konsumen ferry sebenarnya selalu tersedia karena selalu ada barang yang harus dikirim oleh kapal ferry. Tetapi ini menjadi tergantung dari perusahaannya sendiri, bagaimana perusahaan bisa mempertahankan loyalitas dari penumpangnya atau konsumennya. Analisis berikutnya adalah analisis driving forces. Terdapat 3 faktor utama. Yang pertama, bisnis baru di daerah tujuan. Hal ini tergantung dari kondisi perekonomian suatu daerah. Ketika suatu daerah sedang naik perekonomiannya, maka akan ada pembangunan di daerah tersebut. Dan jika hal tersebut terjadi, maka selalu akan ada pengiriman logistik, di mana ini akan berimbas kepada industri penyeberangan. Yang kedua adalah kondisi alam. Penyeberangan tidak terlepas dari resiko, dan salah satu resiko tersebut adalah kecelakaan karena kondisi alam. Ketika keadaan tersebut tidak pasti karena kondisi alam atau baru saja terjadi adanya kecelakaan, ini akan berefek kepada industri penyeberangan. Dan yang terakhir adalah perubahan gaya hidup masyarakat. Perubahan gaya hidup masyarakat yang bergeser kepada wisata menjadi adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan, memberikan efek untuk industri penyeberangan feri khususnya di Pelabuhan Merak Bakahuni. Yang berikutnya adalah analisis internal yang dilakukan dengan analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah kinerja keuangan PT Jember Ferry. Dari tabel yang ada di samping, terlihat keadaan kondisi keuangan perusahaan yang cukup baik. Hal ini dilihat dari return on asset, return on equity, operating profit margin, dan net profit margin yang hasilnya positif. Walaupun keadaannya naik turun, tetapi hasil yang positif mengindikasikan jika strategi yang dilakukan PT Jember Ferry efektif dalam mengelola keuangannya. Yang berikutnya dalam sisi kinerja operasional Merak Bakahuni. Untuk kontribusi Merak Bakahuni sendiri, kontribusinya dari 2018 hingga 2022 berkontribusi lebih dari 50% dari pendapatan seluruh PT Jember Ferry. Selain itu, market share-nya sendiri bisa dilihat untuk PT Jember Ferry sekitar 10-15%. Sementara perusahaan sejenis lainnya di Pelabuhan Merak Bakahuni hanya 1-5%. Yang berikutnya adalah analisis kemampuan sumber daya atau menggunakan FRIO. Syarat suatu perusahaan memiliki kemampuan sumber daya saing dan unggul adalah ketika keempat poin di atas, yaitu valuable, rare, immutable, dan organization terpenuhi, dan PT Jember Ferry sudah memenuhinya. Hal ini ditunjukkan dengan piagam-piagam yang bisa dilihat di samping sebagai pelayanan terbaik dan prima. Selain itu, tercermin dari pelabuhan yang dioperasikan, salah satunya yaitu Merak Bakahuni, berada di urutan kedua selama 5 tahun terakhir. Dari hasil analisis internal dan eksternal, sehingga menghasilkan SWOT analisis, di mana kekuatan PT Jember Ferry yang pertama kerjasama antar karyawan, baik karyawan darat maupun karyawan laut. Yang kedua alat produksinya, yang ketiga pengawasan yang ketat, dan yang terakhir adalah kebijakan perusahaan untuk karyawan. Sementara itu untuk kelemahannya adalah besarnya kontribusi pendapatan dari setiap pelabuhan yang tidak merata. Yang kedua pelarangan impor kapal bekas. Yang ketiga adalah biaya operasional yang tinggi sehingga gantung kepada kapal yang ada. Sementara itu untuk peluang dari PT Jember Ferry sendiri, yang pertama beroperasi di dermaga eksekutif Merak Bakahuni, yang kedua untuk menambah rute baru selain kelima yang sudah dijalankan, yang ketiga membangun kapalnya sendiri, dan yang keempat memanfaatkan sosial media. Sementara untuk ancaman dari PT Jember Ferry, yang pertama adanya kapal baru di mana umur kapal lebih muda daripada PT Jember Ferry, yang kedua jembatan penghubung antar pulau, dan yang ketiga kompetitor industri sejenis. Dari SWOT analisis tadi menghasilkan pulse matrix, di mana yang pertama strategi, strength, dan opportunity. Yang pertama, PT Jember Ferry dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang unggul dan pengawasan yang ketat. Yang kedua, PT Jember Ferry dapat menjalankan peluang rute baru, yaitu dermaga eksekutif. Dan yang ketiga, mempromosikan PT Jember Ferry dengan sosial media. Untuk strategi, strength, dan threat-nya sendiri, yang pertama, PT Jember Ferry dapat melanjutkan pembangunan kapal sendiri untuk kapal jangka panjang. Yang kedua, mencegah kecemasan penumpang, dapat meningkatkan kapalnya melalui kualitas dan layanan yang diberikan. Strategi
weakness dan opportunity. Yang pertama, PT Jemlah Ferry dapat mencoba rute lain yang sekiranya dapat menambah pendapatan. Yang kedua, dapat menggunakan media sosial untuk edukasi, untuk sosialisasi Ferizi. Dan yang terakhir adalah strategi weakness threat. Yang pertama, diversifikasi bisnis yang masih berhubungan dengan kapal agar pendapatan menjadi merata. Dan yang kedua, PT Jemlah Ferry dapat terus update untuk keamanan kapal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, posisi PT Jemlah Ferry dalam 5 tahun terakhir di Pelabuhan Merak Bakahuni berdasarkan dari analisis laporan keuangannya saat ini layak investasi, karena dari rasio keuangan yang positif mengartikan investasi tersebut layak. Selain itu, dari market share-nya juga PT Jemlah Ferry unggul, karena market share untuk PT Jemlah Ferry di Pelabuhan Merak Bakahuni sebesar 10 hingga 15%, sementara perusahaan lain tidak lebih dari 5%. Yang kedua, faktor yang menyebabkan PT Jemlah Ferry masih bisa bersaing dari sisi internalnya yaitu seperti kerjasama antara karyawan darat dan karyawan laut. Selain itu, armada yang dioperasikan juga dijaga baik dari fisiknya hingga ke pelayanan dan keselamatan penumpang. Selain itu, sistem pengawasan di PT Jemlah Ferry juga terkontrol dengan baik. Dan eksternalnya adanya moratorium yang melarang perusahaan untuk masuk ke Merak Bakahuni. Dan selain itu, PT Jemlah Ferry juga memiliki pelanggan yang akan selalu tersedia karena selalu akan ada pengiriman logistik. Dan yang terakhir, ancaman adanya pengganti ferry juga cukup rendah. Kesimpulan yang ketiga, strategi yang harus dilakukan PT Jemlah Ferry, di mana ini menjadi saran dari penulis. Yang pertama, yaitu dengan melihat PT Jemlah Ferry yang memiliki keunggulan dalam mengelola sumber daya manusianya ataupun perusahaannya, ini harus sangat perlu dilanjutkan oleh PT Jemlah Ferry, karena tidak bisa dipungkiri salah satu masalah yang sering terjadi dalam perusahaan adalah tidak ada keselarasan antara manajemen atas dan karyawannya. Yang kedua, PT Jemlah Ferry perlu meningkatkan presentasi kontribusi dari pelabuhan lain sehingga tidak ada ketergantungan dari salah satu pelabuhan. Yang ketiga, PT Jemlah Ferry saat ini baru beroperasi di 5 pelabuhan dan masih banyak pelabuhan yang mungkin bisa ditembus oleh PT Jemlah Ferry ke depannya. Dan yang terakhir, untuk di Pelabuhan Merak Bakahuni sendiri sekarang terdapat dermaga eksekutif, di mana dari sisi tarifnya peluang bisnis untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari kapal reguler. Demikian hasil presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.